Nah, ini sebelum masuk ke pembahasan, tadi kan kita sudah lihat bahwa Imamat 1-7 itu membahas mengenai ritual korban. Dan ada 5 jenis korban yang bisa dibagi menjadi 2, untuk ucapan syukur dan untuk pertobatan. Untuk ucapan syukur nanti malam hari ini kita akan dibahas oleh Leo, yaitu korban sajian dan korban keselamatan. Nanti untuk pertobatan, nanti salah satunya akan saya bahas mengenai korban bakaran. Ya. Dan tadi saya juga suka sekali dengan istilah protokol gitu ya, atau tata krama itu sangat merepresentasikan mengenai korban ini, mengenai kitab imamatnya itu luar biasa. Memang. Oke, kita akan mulai mengenai korban bakaran ya. Nah, kita review lagi, sedikit review gitu ya. Dalam Imamat 1 ayat 1, ada satu kalimat yang menarik, yaitu Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepada Musa dari dalam kemah pertemuan. Gitu ya. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa itu dari dalam kemah pertemuan. Jadi Musa tidak berada di dalam kemah pertemuan. Gitu. Jadi Tuhan dari dalam kemah pertemuan, Musa di luar kemah pertemuan, dan Tuhan riak ke Musa. Gitu ya. Tuhan berfirman, gini begitu, begini begitu. Ya, jadi Musa tidak masuk ke dalam kemah saat. Kenapa kok Musa tidak masuk? Nah, ini jawabannya ada di Keluaran. Saya lupa tulis tambah keluarannya. Keluaran 40 ayat 35. Jadi Musa tidak dapat memasuki kemah. Nah, itu memang masalahnya. Nah, ini masalah. Sekelas Musa yang paling suci mungkin di antara orang umat Israel saat itu, begitu ya. Itu saja tidak bisa masuk ke dalam kemah pertemuan, tidak bisa menghampiri Tuhan karena masih najis. Sedangkan Tuhan itu kudus. Nah, maka permasalahan ini dijawab melalui kitab Imamat. Ya kan, ada protokol untuk menghampiri Tuhan. Nah, begitu kira-kira. Karena seakan Musa masih baru nggak ngerti protokol, dia asal masuk menemui Tuhan. Nah, begitu. Maka di sini Tuhan mengajari Musa bagaimana protokol untuk bisa menghampiri Tuhan. Nah, kita mesti lihat lagi istilah persembahan atau korban. Apa maknanya persembahan atau korban itu? Nah, ini saya sedikit rangkum gitu ya, dari tulisan-tulisan ini saya sedikit rangkum gitu ya. Artinya begini, teman-teman. Korban itu adalah ketika kalau saya mau membawa korban kepada Tuhan, artinya saya membawa sesuatu untuk dekat kepada Tuhan. Saya membawa ke atas, gitu ya, membawa ke atas dekat kepada Tuhan, itu korban. Gitu. Jadi membawa ke atas dekat kepada Tuhan. Nanti ketika saya akan bahas tentang darah, saya sedikit sampaikan. Darah, kenapa darah itu perlu dicurahkan di sekeliling mezbah, begitu ya? Karena ada ayat yang mengatakan begitu. Itu tanda bahwa korban yang saya berikan itu bukan milik saya lagi, tapi sudah miliknya Tuhan. Nah, itu. Ya, jadi korban itu begitu. Saya membawa sesuatu untuk naik dan mendekat kepada Tuhan, sesuatu itu. Dan jadi miliknya Tuhan, bukan milik saya lagi. Gitu. Nah, dan sebenarnya konsep kita memberi sesuatu kepada Tuhan, menurut saya itu salah. Wah, menarik nih. Gitu ya. Konsep memberi sesuatu kepada Tuhan itu salah. Karena yang benar adalah mengembalikan sesuatu kepada Tuhan. Gitu. Karena kita punya apa? Kita nggak punya apa-apa. Bumi dan segala isinya miliknya Tuhan. Nyawa kita pun miliknya Tuhan. Jadi ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, mungkin kita mempersembahkan uang, kita mempersembahkan talenta, kita mempersembahkan waktu kepada Tuhan. Sebenarnya kita tidak memberikan kepada Tuhan, kita hanya mengembalikan apa yang memang jadi miliknya Tuhan. Maka Thomas Worthington mengatakan begini, ini kesaksian tentang pengakuan kita bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Gitu. Berkuasa juga atas nyawaku, atas hartaku. Maka ini kan punyanya Tuhan. Aku kembalikan kepada Tuhan. Nah, itu bentuk pengakuan. Maka kalau kita tidak mau memberikan persembahan, artinya kita menahan apa yang jadi miliknya Tuhan.
atau merampas miliknya Tuhan. Begitu. Karena persembahan adalah mengembalikan kepada Tuhan, mengangkat dekat kepada Tuhan, mengembalikan kepada Tuhan. Jadi kalau kita menolak persembahan, kita menolak untuk memberikan persembahan, maka sebenarnya kita sedang merampas apa yang dimilikinya. Nah, itu tentang korban. Maka ketika kita mau mengembalikan kepada Tuhan, kita mesti memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tadi sudah Jos katakan juga, dan The Didache Bible juga menyatakan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena kita mengembalikan kepada Tuhan, loh ini punyanya Tuhan, gitu kan? Sudah layak dan sepantasnya. Bagian kita adalah yang jelek-jelek, kan begitu. Dan bagian Tuhan adalah yang terbaik. Nah, kira-kira begitu. Konsepnya begitu mengenai korban. Jadi kita mesti tanamkan dalam diri kita konsepnya seperti itu mengenai korban. Dan ini kita dapat juga implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka tadi dikatakan jangan sampai kita ngasih persembahan ke gereja itu lebih kecil daripada uang jajan kita. Begitu. Nah, itu kira-kira konsep korban seperti itu. Jadi kalau kita menolak memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, maka sebenarnya kita sedang merampas apa yang jadi miliknya. Nah, dalam hal ini, gitu ya, gereja dalam KGK 2569 dan KGK 2572, gereja merenungkan persembahan, salah satu bentuk persembahan adalah doa. Gitu. Ya kan, jadi ini bentuk doa, bentuk ibadah. Ya kan, dibandingkan dengan persembahan anak domba sulungnya Habel, persembahan pada Allah, gitu kan, itu adalah doa. Jadi Allah selalu memanggil manusia untuk berdoa. Dan doa membuat manusia serupa lagi dengan Allah. Karena tadi kita membawa doa itu naik dan dekat kepada Allah. Gitu kan? Doa membuat manusia serupa lagi dengan Allah dan membiarkan ia mengambil bagian dalam kekuasaan cinta kasih Allah yang membebaskan banyak. Nah, itu mengenai persembahan. Ya, teman-teman. Nah, maka apa itu persembahan yang sejati? Nah, di sini dijelaskan lagi bahwa persembahan yang sejati adalah pengorbanan Kristus. Ya, itu ya. Kematian Kristus adalah kurban Paskah yang menempatkan kembali manusia dalam persekutuan dengan Allah, mendamaikan manusia dengan Allah. Maka saya katakan tadi, gitu ya. Kalau zaman Perjanjian Lama, ya kan, manusia yang najis mau menghampiri Allah yang kudus harus melakukan ritual yang begitu banyak. Begitu ya. Nah, tapi dalam Perjanjian Baru kita telah dikuduskan dengan darah Yesus yang suci. Begitu. Tapi kemudian kita praktekkan dalam kehidupan liturgi untuk kita menghargai Tuhan setinggi-tingginya dalam kehidupan kita ketika kita mengikuti liturgi. Begitu kira-kira. Nah, korban bakaran itu ada 3 jenis hewan, 3 kelompok hewan yang bisa dipersembahkan. Kelompok hewan yang pertama adalah lembu. Gitu ya. Lembu jantan yang tidak bercela. Kelompok hewan yang kedua adalah domba atau kambing. Sama. Jantan yang tidak bercela. Kelompok yang ketiga adalah burung. Gitu ya, burung tekukur atau dari anak burung merpati. Dan ketiga kelompok ini merepresentasikan satu hal yang sama, yaitu yang terbaik. Gitu. Jantan yang tidak bercela atau terbaik, burung tekukur dan burung anak burung merpati itu yang terbaik, yang tersuci. Nah, begitu kira-kira. Saya akan banyak bahas mengenai korban dari lembu ya. Kalau mengenai domba dan burung nanti mungkin akan sekilas saja. Tapi kalau korban lembu itu akan saya bahas lebih banyak dan maknanya dalam setiap langkah. Nah ini ya. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak. Nah, maknanya apa? Kenapa harus seekor jantan tidak bercela? Nah, di bawah ada permenungan yang menarik dari 3 orang ya, Richard Taloner, Santo Agustinus, dan Santo Yohanes Chrysostomus. Ini luar biasa sekali. Sehingga kurban dipersembahkan kepada Allah untuk 4 tujuan atau niat yang berbeda.
sesuai dengan berbagai kewajiban yang dimiliki manusia kepada Allah. Yang pertama sebagai tanda penghormatan, bakti, pujian, dan kemuliaan yang seharusnya diberikan kepada kebesaran ilahi. Yang kedua sebagai tanda syukur atas permohonan pengampunan atas dosa. Sebagai tanda syukur atas semua nikmat yang diterima dari. Yang ketiga adalah sebagai tanda pengakuan dan permohonan pengampunan atas dosa. Yang keempat sebagai doa dan permohonan untuk karunia dan bantuan dalam segala kebutuhan. Nah, itu 4 hal. Tapi di dalam perjanjian baru, kita hanya memiliki satu kurban. Tadi beliau juga sudah sampaikan ya, yaitu ya kurban Kristus. Nah, tapi satu kurban ini sudah mencapai 4 tujuan tadi. Tentang penghormatan, tentang bakti, tentang pujian, tentang kemuliaan, tentang rasa syukur, tentang pengampunan dosa, tentang doa, tentang permohonan, itu sudah lengkap di dalam pengorbanan Kristus. Begitu. Nah, maka setiap kali perayaannya harus bergabung dalam mempersembahkan kurban ini untuk keempat tujuan tersebut. Nah, begitulah kenapa kalau dalam gereja Katolik, perayaan Ekaristi itu puncak. Puncaknya itu bukan lagu pujian. Puncaknya itu bukan bacaan firman. Puncaknya bukan homili. Tapi puncak misa, gitu, puncak peribadatan mingguan adalah perayaan Ekaristi. Karena ini yang paling penting. Maka saya katakan dalam 5 kitab Taurat, begitu ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Imamatnya yang paling penting, maka diletakkan di tengah. Gitu. Karena isinya tentang ini. Maka dalam misa pun perayaan Ekaristi yang paling penting. Begitu. Bahkan sampai ada orang, begitu ya, ini tentu tindakan yang kurang terpuji, begitu. Tapi sampai ada orang mikir tuh begini, misa yang penting cuma Ekaristinya aja. Tapi tindakan tidak terpuji, gitu ya. Dan dulu di Surabaya, saya di paroki di Surabaya itu pastornya sering sekali negur masalah ini. Saya juga nggak tahu kenapa sering banget. Apakah mungkin ya kalimat begitu ya di waktu Surabaya. Pastornya selalu negur, sering saya negur bahwa jangan datang pas bapak kami, gitu kan, terus pulang setelah menerima hosti. Nah, itu sering sekali. Karena ada beberapa umat yang begitu. Ya kan? Memang dia mengerti bahwa puncak perayaan itu adalah Ekaristi. Begitu. Tapi tindakan itu tentu tindakan tidak terpuji. Nah, itu kira-kira. Nah, yang kedua, ya, sebelum korban ini disembelih, gitu ya, umat yang memberikan harus menumpangkan tangan atas kepala korban. Nah, Bapak Ibu, kalau teman-teman Bapak Ibu baca, begitu ya, atau mungkin nyari lah. Saya juga nyari, misal di YouTube, gitu ya. YouTube satu sarana paling cepat kita mencari informasi, entah benar ataupun salah, begitu. Kan? Saya cari juga tentang kitab Imamat seperti apa. Itu sebenarnya banyak sekali pemaham bahwa ketika orang itu menumpangkan tangan atas korban, jadi menaruh tangannya di atas kepala korban, maka dosa orang ini transfer ke korban. Itu banyak sekali yang menjelaskan seperti itu. Gitu ya. Tentu yang saya tonton bukan dari gereja Katolik tentunya, gitu. Tapi saya mencoba berpandangan luas, gitu ya, nggak menutup kemungkinan, gitu, walaupun itu hanya sebagai sumber minor. Banyak sekali pemahaman seperti itu. Ketika orang menumpangkan tangan atas korban, maka dosa orang itu akan transfer ke korban. Jadi yang berdosa bukan orangnya lagi, tapi korbannya yang berdosa. si kambingnya yang berdosa, gitu, bukan orangnya lagi. Nah, dalam Jerome Biblical Commentary dipertegas bahwa bukan, ini salah. Penumpangan tangan pada ayat keempat bukanlah suatu upacara penggantian atau pemindahan dosa. Enggak. Tapi lebih dalam lagi, yaitu apa? Tindakan untuk menunjukkan solidaritas. Identifikasi yang lebih erat antara pemberi persembahan
dengan disposisi pribadi, ya, dan persembahannya diberi. Gitu. Jadi supaya si pemberi persembahan ini tahu, aku yang berdosa. Tapi untuk ganti aku, jadi aku yang berdosa, harusnya aku yang mati. Upah dosa adalah maut, kan begitu. Aku yang berdosa, harusnya aku yang mati. Tapi karena maha kasihnya Tuhan, bukan aku yang mati, tapi kematianku digantikan dengan lembu yang aku. Kematianku digantikan dengan domba yang aku. Itu juga Tuhan Yesus. Kematianku digantikan dengan wafat Kristus di salib. Gitu. Maka membuat si pemberi persembahan mengerti bahwa aku jangan ulangi dosa ini. Karena kalau aku ulangi dosa ini, aku sudah layak untuk mati. Seperti lembu ini mati, ya gitu kira-kira. Jadi yang disasar, yang dituju dari persembahan korban ini, tetap hatinya manusia. Gitu. Enggak kemudian dosa manusia pindah ke lembu. Jadi lembunya berdosa. Enggak, tetap manusianya berdosa. Maka percuma ketika orang membawakan persembahan lembu, gitu ya, tapi dirinya tidak bertobat dari dosa. Itulah yang akhirnya ditegur oleh para nabi selanjutnya. Dalam kitab-kitab para nabi, Yesaya, Hosea, itu sering menyebut hal tersebut. Mazmur, gitu, yang ku kehendaki bukanlah persembahan, tetapi hati yang hancur, begitu. Ya kan, hati yang penuh dengan belas kasihan itu aku kehendaki, kan begitu. Jadi orangnya harus tetap bertobat. Nah, jadi kira-kira begitu. Makanya Santo Eusebius dari Kaisaria, bahasa yang dipakai adalah memindahkan kutuk yang seharusnya ditujukan kepadanya atau kepada si pemberi persembahan, tapi diganti kutuk itu ke atas binatang yang dibawa. Jadi bukan dosa yang pindah, tapi konsekuensi dosanya yang itu, hukuman matinya yang, ya kan. Dan Nicholas de Lyra mengatakan untuk memberikan kesaksian bahwa ia, si pemberi persembahan, menyerahkan seluruhnya untuk kemuliaan Allah. Jadi seakan juga menyerahkan nyawanya. Nah, begitu kira-kira mengenai penumpangan tangan. Ini penun, sedikit kita itu penumpangan tangan atas korban. Next, nah darah. Darah ini tadi juga sempat saya singgung ya teman-teman ya. Kenapa darah ini, darah lembu itu perlu disiramkan pada sekeliling mezbah? Itu untuk mau menandakan kehadiran ilahi. Jadi menandakan bahwa korban ini sudah pindah dari ranah duniawi ke ranah ilahi. Sudah pindah bukan punya milik si pemberi persembahan, tapi miliknya Tuhan. Nah, begitu kira. Sudah pindah bahwa si pemberi persembahan mengembalikan apa yang jadi miliknya. Dan George Leo Hedok menegaskan lagi, tanpa pengucuran darah, pengampunan tidak akan terjadi. Itu dalam Ibrani 9 ayat 20. Nah, maka itulah alasan juga kenapa Yesus harus mengucurkan darah supaya pengampunan itu terjadi. Gitu. Karena dalam kitab Keluaran kemarin kita sudah baca, darah adalah nyawa. Darah di. Nah, tentang menguliti dan memotong. Ini ada suatu permenungan yang begitu dalam, luas, dan lengkap dari Santo Pacianus dari Barcelona. Gitu ya. Nah, Santo Pacianus dari Barcelona, tentang menguliti korban bakaran dan memotong-motong menurut bagian tertentu. Jadi intinya begini, menguliti itu apa sih? Kenapa korban bakaran itu perlu dikuliti? Nah, itu seperti mata dan pikiran kita yang perlu dikuliti dari selaput-selaput yang menutupi kebaikan. Nah, begitu kira-kira. Gitu ya. Terus kenapa kok perlu dipotong-potong bagian-bagian dari lembu itu? Itu juga seperti pikiran kita yang harus cermat, membedah-bedah, gitu kan, mempertimbangkan, merenungkan isi dari sebuah kebajikan dan direnungkan perlahan demi perlahan. Terus kan korban bakaran ini harus dibakar, begitu kan? Iya, mirip juga seperti hati kita yang harus dibakar dengan api cinta ilahi. Wah, begitu kira-kira. Dan mengenai pembakaran api cinta ilahi ini nanti akan kita baca lagi di Kidung Agung. Ya, nyalanya
seperti nyala api. Cinta kuat seperti maut, nyalanya seperti nyala api. Kira-kira. Itu api cinta ilahi. Terus ada beberapa bagian, ya kan, kaki dan usus korban itu harus dicuci terlebih dahulu dengan air. Nah, itu menggambarkan apa? Itu menggambarkan seperti kita, ya, yang mungkin mencemarkan pikiran kita dengan godaan yang tidak suci, dengan hal dosa, dengan duniawi, gitu ya. Dan kalau kita sudah mencemarkan pikiran kita dengan hal duniawi, maka sebenarnya pikiran kita kotor, seperti kotoran dari usus hewan, nggak ada bedanya dengan kotoran hewan. Begitu. Maka perlu dibasuh, perlu disucikan dengan air tangisan pertobat, air tangisan dalam ketakutan, harus mencuci pikirannya. Nah, itu kira-kira permenungan dari Santo Paisianus dari Barcelona. Luar biasa, ya. Kalau saya secara pribadi nggak akan kepikiran hal kayak gini. Nah, ini luar biasa, permenungan luar biasa. Tapi intinya apa, teman-teman? Bahkan dalam menguliti korban dan memotong-motong ini pun sikap batin itu berperan. Gitu. Nggak bisa orang ya sekedar nguliti saja, sekedar motong-motong saja, nanti juga pada diri dibakar, nggak bisa. Sikap batin tetap berperan dalam hal ini. Begitu. Nah, maaf. Nah, maka apa itu korban yang benar? Nah, dalam Gazeta 2100 disampaikan lagi, supaya kegiatan korban yang kelihatan tulus haruslah ia menjadi ungkapan sikap kurban batin. Kurban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Dalam Mazmur 51:19. Ya kan? Dan Tuhan Yesus sudah mengingatkan kembali perkataan Nabi Hosea, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Dalam Matius 9:13, Matius 12 ayat 7, Hosea 6 ayat. Dan kurban sempurna satu-satunya adalah kurban yang dibawa Yesus disalib dalam penyerahan diri sepenuhnya kepada kasih Bapa dan demi keselamatan. Maka kalau kita mempersatukan diri dengan kurban, kita dapat menjadikan hidup kita suatu persembahan pada Allah. Maka dari sini kita belajar kurban itu apa? Ini tadi, penghormatan, bakti, pujian, kemuliaan, syukur, pengakuan, permohonan, pengampunan dosa, doa, permohonan, gitu ya. Dan itu semua mengenai sikap hati. Bahkan masalah menguliti tadi, masalah memotong bagian hewan, itu semua mengenai sikap hati. Dan korban yang sempurna adalah korban Tuhan Yesus disalib. Kalau kita mempersatukan diri dengan korbannya, kita dapat menjadikan hidup kita suatu persembahan. Ada orang yang mengatakan begini, kalau kita sedang menghadapi kemalangan, misalnya, ketidakberuntungan, atau mungkin kita sedang bergumul dengan dosa, begitu ya, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah apa? Hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah kita mau satukan ini dengan korban Kristus. Apalagi kita mengalami kemalangan bukan karena kesalahan kita, gitu ya. Kita mau satukan ini korban Kristus. Oh iya, Kristus dulu juga ditolak. Maka apa salahnya kalau aku ditolak? Seorang murid tidak akan lebih daripada gurunya. Begitu. Oh ya, Kristus dulu disalahpahami. Maka apa salahnya kalau aku disalahpahami? Seorang murid tidak akan lebih daripada gurunya. Bahkan kalau bisa sama, itu suatu kebanggaan bagi seorang murid. Ketika kita bergumul dengan dosa, gitu ya, kita persatukan dalam korban Kristus. Ketika dia bergumul juga di Taman Getsemani, sebelum dia ditangkap. Nah, itu salah satu sikap yang baik untuk mempersatukan diri kita dengan korban Kristus. Nah, apa maksud Tuhan? Ini penting juga dari semua korban-korban ini. Karena ada kalimat di sini dikatakan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Apakah Tuhan sangat menginginkan persembahan kita? Enggak. Tuhan nggak butuh persembahan kita. Tadi sudah disampaikan juga ya. Tuhan nggak butuh persembahan kita. Bahkan Tuhan nggak butuh manusia. Manusia yang butuh Allah. Gitu loh. Manusia butuh Tuhan, bukan Tuhan butuh manusia.
Manusia yang harus meninggalkan segala sesuatunya demi harta yang terpendam itu. Menjual segala harta miliknya demi harta yang terpendam. Demi surga, demi Tuhan. Bukan Tuhan yang meninggalkan tahta surgawi demi manusia, tidak. Gitu. Tapi apa? Tapi apa maksud Tuhan dari persembahan ini? Tuhan itu senang dengan pengabdian manusia, ini penting. Tuhan senang dengan pengabdian manusia. Dan zaman sekarang mengabdi itu paling susah. Karena orang maunya bebas. Ya, semau sendiri. Terus apa? Tuhan mencegah manusia itu menyembah berhala. Lalu Tuhan mau menguduskan tubuh, harta benda, dan jiwa manusia kepada Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita merenungkan misteri-misteri kekristenan yang lebih dalam. Jadi bukan hanya mengenai hukum Taurat, tapi mengenai iman dan wujud iman kita akan Yesus Kristus. Karena hukum Taurat itu hanya mengarahkan kita kepada Kristus ujungnya. Maka kita membahas dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, gitu ya. Kan ujung-ujungnya pengorbanan Kristus, begitu di ujung-ujungnya juga. Ujung-ujungnya kedatangan Kristus ke dunia, begitu juga di ujung-ujungnya kan. Mau siapapun itu kita bahas, mau bagaimanapun itu kita bahas, ujung-ujungnya ke sana. Nggak bisa lepas daripada itu. Gitu. Maka itu hukum Taurat itu mengarahkan kita kepada Kristus. Gitu. Makanya kalau kita bahas hukum Taurat, kita bukan makin mencintai agama Yahudi, enggak. Justru kita semakin mencintai kekristenan, justru malah kekatolikan lah makin kita cintai, gitu kira-kira. Kalau menurut saya ya. Nah ini maksud Tuhan, dia senang dengan persembahan. Dengan pengabdian manusia, dia mau mencegah penyembahan berhala, menguduskan tubuh, harta benda serta jiwa manusia kepada Tuhan, dan iman akan Kristus jauh lebih penting daripada hukum Taurat. Nah, ini mengenai korban dari domba atau kambing, sekilas pandang saja. Jadi, ada yang menarik dari persembahan domba kambing ini, bahwa persembahan domba kambing ini disembelih di sisi utara. Maka itu diteruskan oleh orang-orang Yahudi, gerbang utara Bait Allah itu dikenal sebagai gerbang domba. Dalam Nehemia 3 ayat 1. Kemudian korban dari burung tekukur. Nah ini untuk orang-orang miskin. Jadi Tuhan pun juga pengertian begitu ya. Orang miskin nggak dipaksa memberikan banyak-banyak, tapi yang paling terbaik. Karena burung merpati menunjukkan kesederhanaan, burung tekukur menunjukkan kesucian, dan kedua burung ini menunjukkan kesetiaan pengabdian. Begitu. Dan ini sebenarnya maksud Tuhan. Gitu. Jadi bukan seberapa banyak dan besarnya persembahan kita, tapi maksud hatinya seperti apa. Pengabdiannya seperti apa, ketaatan dan ketundukannya seperti apa. Nah, maka itu malam hari yang saya bahas, korban itu mengenai sikap batin. Dan korban sempurna adalah korban Kristus. Dan kita mesti mempersatukan diri kita dengan korban Kristus. Dan maksud Tuhan itu adalah karena dia senang dengan pengabdian manusia, Tuhan mau mencegah kita menyembah berhala, Tuhan mau menguduskan tubuh, harta benda serta jiwa manusia kepada Tuhan, dan iman akan Kristus jauh lebih penting daripada hukum Taurat. Sekian saya serahkan kepada Leo. Monggo silakan.